A few minutes later. Risiko strategik adalah risiko yang timbul akibat keputusan atau langkah strategi perusahaan yang tidak tepat, tidak relevan dengan perubahan lingkungan bisnis, atau tidak berhasil dijalankan. Risiko ini berkaitan langsung dengan arah jangka panjang perusahaan seperti pemilihan model bisnis, penentuan segmen pasar, investasi besar, inovasi produk, hingga strategi ekspansi. Ketika strategi yang diambil tidak sesuai dengan kondisi pasar, teknologi, regulasi, atau kemampuan internal perusahaan, maka hal itu dapat menyebabkan kerugian finansial, penurunan daya saing, hilangnya peluang, bahkan kegagalan bisnis secara keseluruhan. Dalam konteks manajemen, risiko strategik juga muncul karena ketidakmampuan perusahaan membaca perubahan eksternal seperti tren konsumen, persaingan, perubahan regulasi, serta perkembangan teknologi. Jika perusahaan lambat merespon perubahan tersebut atau menerapkan strategi yang tidak konsisten dengan visinya, maka risiko strategik semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis mendalam, pemantauan lingkungan bisnis, pengelolaan sumber daya yang efektif, dan peninjauan strategi secara berkala agar dapat mengurangi risiko strategik dan tetap memiliki posisi yang kuat dalam persaingan. Selanjutnya, pengelolaan risiko strategik menuntut perusahaan untuk melakukan analisis menyeluruh sebelum mengambil keputusan penting. Prosesnya meliputi identifikasi risiko melalui analisis SWOT, detail analisis persaingan, hingga evaluasi tren industri. Setelah risiko teridentifikasi, perusahaan perlu melakukan penilaian terhadap tingkat kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap bisnis. Selanjutnya, strategi mitigasi harus disusun seperti melakukan verifikasi produk, memperkuat riset pasar, meningkatkan kemampuan digital, mengembangkan SDM untuk mendukung strategi baru, serta memastikan fleksibilitas organisasi agar mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan. Selanjutnya, ada faktor penyebab dari risiko strategik. Yang pertama itu ada kesalahan dalam perencanaan strategi, di mana terjadi ketika perusahaan tidak membuat strategi berdasarkan data, analisis, atau kondisi aktual. Perencanaan yang tidak matang, terlalu optimis, atau tidak mempertimbangkan risiko dapat membuat perusahaan salah mengambil arah. Akibatnya, strategi yang dibuat tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan atau tidak cocok dengan kebutuhan pasar sehingga berpotensi menimbulkan kerugian besar. 2. Analisis pasar yang tidak akurat juga menjadi sumber risiko strategik karena keputusan penting dalam bisnis sangat bergantung pada pemahaman terhadap perilaku konsumen, tren industri, dan kebutuhan pasar. 3. Perubahan regulasi atau teknologi yang dimana dapat memicu risiko strategik. Ketika perusahaan tidak mampu menyesuaikan diri secara cepat, regulasi baru dapat mengubah aturan main bisnis, sementara teknologi baru dapat membuat metode lama menjadi tidak relevan. Yang keempat, persaingan yang meningkat, di mana juga menjadi faktor utama. Ketika kompetitor muncul dengan inovasi baru, harga yang lebih kompetitif, atau layanan yang lebih baik, strategi perusahaan yang lama menjadi tidak efektif jika perusahaan tidak menyesuaikan strategi untuk menghadapi kompetensi. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang lambat, di mana menciptakan risiko strategik karena dunia bisnis bergerak cepat dan peluang ataupun ancaman tidak menunggu. Ketika manajemen terlalu lama menganalisis tanpa bertindak, perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendahului pesaing atau gagal mengantisipasi ancaman yang sudah terlihat. Keputusan yang lambat membuat perusahaan kurang responsif, tidak adaptif, dan akhirnya tertinggal dalam persaingan. Selanjutnya, ada pun contoh dari risiko strategik. Yang pertama itu, perusahaan gagal mengikuti perkembangan teknologi.
Yang kedua itu peluncuran produk gagal karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga itu ada strategi pemasaran yang kurang efektif, dan yang terakhir itu ada ekspansi bisnis yang tidak terencana. Kemudian adapun dampak dari risiko strategik ini ada penurunan pendapatan dan profit, kehilangan pangsa pasar, reputasi perusahaan menurun, serta pemborosan biaya dan sumber daya. Kemudian mitigasi risiko strategik yang dimana melakukan analisis SWOT secara berkala, memperkuat riset pasar, meningkatkan inovasi dan adaptasi teknologi, serta memperbaiki proses pengambilan keputusan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.